Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Maulinda dari semester 6A STAI Al-Karimiyah akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi tugas micro teaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Alipah. Kenapa Alipah? Nggak ada keterangan, Bu. Oh, Alfa berarti. Iya, Bu. Sebelum Belajar hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas tentang konsep geografi dan jenis-jenisnya. Ada yang masih ingat jenis-jenis geografi konsepnya? Ada yang saya ingat hanya 5. Pertama konsep lokasi, kedua jarak, ketiga morfologi, keempat aglomerasi, dan kelima diferensi area. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi, ada yang tahu ada berapa? Ada 3, Bu. Coba kamu sebutkan ada apa aja? Pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, pendekatan ke wilayahan. Ya, baik. Pendekatan geografi itu adalah cara pandang geografi untuk melihat fenomena yang sudah terjadi di permukaan bumi. Tadi pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan Ke ruangan. yang kedua ada pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga ada pendekatan ke wilayahan. Pendekatan yang terbagi 3 tersebut, yang pertama ada pendekatan ke ruangan. Siapa yang tahu penjelasan tentang pendekatan ke ruangan dalam geografi? Oke, baik, saya paham, Bu. Pendekatan ke ruangan adalah untuk melihat sebuah fenomena dalam sebuah ruang sebab faktor alam. Ya, jadi ke ruangan itu fenomena yang terjadi disebabkan oleh faktor alam. Seperti contohnya, ada yang tahu contohnya apa yang kejadian yang terjadi karena faktor alam? Saya, Bu. Ya. Contohnya, gunung berapi meletus. Oh iya, gunung berapi meletus bukan disebabkan oleh manusia, melainkan terjadinya dorongan magma dari permukaan bumi yang didorong dengan gas dengan tekanan tinggi sehingga mengakibatkan gunung berapi itu meletus. Ya, yang kedua ada pendekatan ke lingkungan. Siapa yang tahu penjelasan pendekatan ke lingkungan? Saya, Bu. Ya. Pendekatan ke lingkungan untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi antara interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, berarti itu adalah sebuah gejala atau fenomena yang terjadi disebabkan oleh manusia terhadap lingkungannya. Seperti contohnya, sungai yang kotor karena pemukiman industri atau pabrik. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa sungai yang kotor karena pemukiman industri itu masuk kepada pendekatan ke lingkungan? Saya, Bu. Ya. Oke. Jadi sungai yang kotor sebab pemukiman industri atau pabrik disebabkan karena adanya limbah pabrik yang dibuang ke aliran sungai, yang biasanya sungai tersebut digunakan warga untuk irigasi atau sebagai perairan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi karena adanya limbah tersebut, air tersebut tidak bisa digunakan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kesimpulannya dari penjelasan Saudari Maria Ulfa yaitu pendekatan ke lingkungan berkaitan antara manusia terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang pendekatan kewilayahan? Saya, Bu.
Ya. Pendekatan kewilayahan, fenomena dari gabungan faktor alam dan manusia. Ya, jadi kewilayahan itu terjadi disebabkan faktornya manusia dengan alam. Contohnya seperti banjir di dataran rendah disebabkan aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah karena kekurangannya penyerapan air yang terjadi karena disebabkan penebangan hutan secara liar sehingga air-air yang ada di dataran tinggi kekurangan serapan sehingga mengalir langsung ke daratan rendah dan mengakibatkan banjir di dataran rendah. Ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan simpulkan pelajaran hari ini. Maria Ulfa, tolong disimpulkan. Baik, pendekatan geografi adalah cara pandang geografi dalam melihat atau mempelajari sebuah fenomena geosfer yang jumlah pendekatannya itu ada 3. Pertama ke ruangan, kedua ke lingkungan, dan ketiga adalah kewilayahan. Baik, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Untuk pelajaran minggu selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Silakan dipelajari di rumah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan penutupan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.